Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-81 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita di pertemuan malam hari ini sisa 3 hadits di bab sujud syukur dan selain sujud sahwi dan selainnya. Ini malam hari ini pembahasan penutup sujud syukur. 3 hadits dan setelahnya adalah bab tentang salat at-tatawwu, salat sunnah. Malam hari ini kita cuma akan selesaikan sujud syukur, supaya nanti di pertemuan depan baru kita akan masuk di salat at-tatawwu, salat sunnah. Dan pembahasan salat sunnah adalah pembahasan juga yang alhamdulillah lumayan panjang sebelum pembahasan salat jamaah dan imam. Kita masuk langsung hari ini, malam hari ini di hadits 346 hingga 348, 3 hadits, yaitu tentang bab sujud syukur. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruh kharra sajidan lillah. Rawahul khamsah illa Nasa'i. Kata beliau dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menerima kabar gembira yang menggembirakan beliau, maka beliau segera sujud kepada Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Kemudian di kedua, An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu qala sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda thumma rafa'a rasahu wa qala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukra. Rawahu Ahmad wa sahahul Hakim. Kata beliau di riwayat kedua tentang sujud syukur dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud, kemudian beliau melamakan sujudnya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, sungguh Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira, maka saya bersujud syukur kepada Allah. Riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Hadits terakhir Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhuma qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yaman. Fadzakara al-hadits faqala fakataba Aliyun radhiyallahu taala anhu bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Kata beliau dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali ke negeri Yaman. Kemudian
Hadits itu menyebutkan Ali lalu mengirim surat tentang keislaman mereka, penduduk Yaman. Ketika Rasulullah SAW membaca surat itu, beliau langsung sujud syukur kepada Allah atas berita tersebut. Kata beliau, hadits riwayat Al-Baihaqi dan asalnya dari Al-Bukhari. Ini 3 hadits tentang sujud syukur. Dan kita perlu mengetahui ini hadits kesahihannya. Sumber hadits 3 tadi. Sumber 3 hadits. Hadits Abu Bakrah yang pertama. Beliau bilang kan diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di Musnad Ahmad jilid 5 halaman 45. Abu Daud di nomor 2774, At-Tirmidzi di nomor 1584, Ibnu Majah 1394. Tidak ada Nasa'i. Itu dibilang Imam 5 kecuali Nasa'i. Itu hadits Abu Bakrah yang pertama. Hadits Abdurrahman bin Auf itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kan beliau bilang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di jilid 1 halaman 191 dan Al-Hakim karena beliau bilang disahihkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim di jilid 1 halaman 550. Kemudian hadits yang ketiga, hadits Al-Bara ibn Azib itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi karena beliau bilang begini. Ya, ini tadi hadits rawahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di jilid 2 halaman 369 dan asalnya dalam riwayat Bukhari yang belum bilang tadi di nomor 3449. Derajat hadits tadi 3 itu apa kedudukannya? 3 hadits ini tidak lepas dari cacat karena semua hadits tentang sujud syukur semua sanadnya dibicarakan. Semua sanadnya dibicarakan. Tentang sujud syukur. Keabsahannya. Makanya termasuk 3 ini. Tapi itu kesimpulan dari sujud syukur. Hadits-haditsnya. Semua dibicarakan. 3 ini paling penting yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Iya. Kita lihat hadits Abu Bakrah. Dibicarakan dia dhaif, di dalam sanadnya terdapat Bakar ibn Abdul Aziz, dhaif. Itu disebutkan hadits yang pertama. Ada rawi yang bernama Bakar ibn Abdul Aziz, dia dhaif. Dan hadits Abdurrahman bin Auf juga di dalam sanadnya terdapat Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Auf. Dia majhul hal. Dhaif juga. Dhaif juga. Serta hadits Al-Bara bin Azib yang ketiga dhaif. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Ubaidah ibn Abu Safar dhaif juga. Iya. Haditsnya Abu Bakrah dhaif karena ada Bakar ibn Abdul Aziz. Hadits Abdurrahman bin Auf dhaif karena ada Abdul Wahid ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Auf majhul. Majhul hal dhaif. Terus hadis Al-Bara bin Azib dhaif, di dalam sanadnya ya terdapat rawi yang bernama Abu Ubaidah ibn Abi Safar. Ibn Abi Safar juga dhaif. Jadi tidak ada yang tidak dibicarakan sanadnya. Tidak ada yang tidak dibicarakan sanadnya. Sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Ada yang mensahihkannya. Secara keseluruhan dari sanad ini bisa saling mendukung karena ia majhul hal, beda kalau majhul ain. Sebagiannya menaikkan ke derajat hasan. Seperti hadits Abdurrahman Ibn Auf
Al-Hakim sahihkan. Al-Hakim sahihkan. Iya. Ini tidak lepas dari pembicaraan, tapi di atas pensahihan sebagian ulama maka menunjukkan bahwa nanti sujud syukur disyariatkan. Disyariatkan bagi yang mensahihkannya, dan bagi yang mendoifkannya tidak ada. Yang ada adalah kewajiban mensyukuri nikmat. Mengakui bahwa nikmat itu adalah dari Allah, dalam hati mengucapkan dengan lisan alhamdulillah, dan beramal dengan ketaatan menggunakan nikmat tersebut. Sujudnya gimana? Diperselisihkan karena mereka berselisih tentang haditsnya. Mereka berselisih tentang haditsnya. Kita lihat fikihnya. Ini iya. Saya katakan di nomor 1, disyariatkan sujud syukur ketika seorang mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Iya. Ini kalau kita berdalil dengan 3 hadis tadi, enggak. Karena semuanya tidak lepas dari pembicaraan. Iya. Dari perbuatan Nabi, tidak ada yang sahih. Cuman kenapa kita katakan disyariatkan? Sebenarnya pertama, kalau dianggap hasan dengan keseluruhan jalurnya tadi, 3 itu. Doib tambah doib. Doib tambah doib. Tapi kalau kita membaca dan melihat kembali bahwa sujud syukur ini ada di kalangan sahabat. Nah, itu dalil kita yang paling kuat sebenarnya. Tidak disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Seperti misalnya ada dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika Ka'ab Ibn Malik takhalluf, tidak ikut di perang. Iya, waktu itu perang Tabuk ya. Dia dihajar oleh Rasulullah SAW. Karena dia tidak ikut tanpa udur. Dan dia jujur kepada Rasulullah SAW, tidak ada udurnya. Cuman dia menunda sampai ketinggalan. Maka Rasulullah SAW menghajarnya, tidak mengajaknya bicara. Sampai turunlah wahyu. Akan diterimanya tobat dari Ka'ab ibn Malik dan 2 yang lain. Ketika dia mendengar diterimanya tobatnya, Ka'ab ibn Malik berkata, "Fakharartu sajida." Maka saya pun langsung turun sujud. Sujud syukur. Ini yang dipakai oleh jumhur. Bukan 3 hadis tadi. Perbuatannya Ka'ab ibn Malik dan ini di zaman Nabi. Dia lakukan. Di zaman Nabi dia lakukan. Maka kalau memang itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan, maka Nabi akan menegurnya. Dia akan sujudnya dia di situ. Tapi ketika Nabi tidak menegurnya, tidak menyalahkannya, maka itu menunjukkan sunnahnya. Ini dalil yang paling kuat yang dipunya oleh jumhur. Bukan hadits yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Bisa di atas pensahihan hadits tadi. Dari imam hadits seperti Al-Hakim, Al-Baihaqi. Yang mensahihkannya. Iya, yang mensahihkannya. Tapi kita punya dalil lain. Perbuatan sahabat. Dan itu di masa Nabi. Perbuatan sahabat dan itu di masa Nabi. Yang mana para ulama memasukkan dari ulama hadits, perbuatan sahabat di masa Nabi itu bisa menjadi sunnah takririyah.
sunnah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Tapi itu syaratnya jika dilakukan di hadapan Nabi. Jika dilakukan tidak di hadapan Nabi, maka itu di zaman wahyu. Kalau seandainya tidak boleh, maka pasti ditegur. Pasti akan disalahkan. Iya. Sehingga ini hujah yang cukup kuat. Bahwa Ka'ab ibn Malik bersujud, 1 kali sujud, ketika mendengarkan bahwa Allah telah menerima tobatnya. Makanya ini kita katakan disyariatkan sujud syukur ketika mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Itu dalil kita yang paling kuat. Ya, itu dalil kita yang paling kuat dalam masalah ini. Kemudian berikutnya fikih kedua, tidak dipersyaratkan dalam sujud syukur toharo. Dan tentunya tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Dan dipersyaratkan toharo dan menghadap kiblat. Tidak ada syarat. Artinya kalau datang hal yang membahagiakan berdalil dengan perbuatan Ka'ab ibn Malik, kita langsung sujud. Walaupun dalam keadaan kita tidak wudhu. Dalam keadaan kita tidak wudhu. Demikian pula tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Iya, demikian pula tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Bahkan tidak takbir ketika naik dan ketika turun. Tidak takbir ketika naik dan ketika turun. Kenapa? Tidak ada dalil. Cuma dikatakan dia langsung sujud. Tidak ada dalil bahwa dia bertakbir. Tidak ada dalil, bahkan yang dinukil dari hadits tadi yang dibicarakan sanadnya, itu Nabi langsung sujud. Tidak ada dalil penukilan apa? Takbir. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Imam Asy-Syaukani rahimahullah, bahwa tidak ada disyariatkan takbir ketika kita sujud syukur. Langsung saja sujud. Dan tidak ada bacaannya. Tidak ada bacaannya. Apalagi ini di luar sholat, tidak ada bacaannya. Karena kita cuman sujud, syukuri nikmat. Ketika datang yang membahagiakan. Ini sekali lagi faedah yang mereka sebutkan dalam 3 hadits ini. Iya. Dan bagi Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya yang mensahihkan hadits tadi, maka mereka langsung berdalil dengan 3 hadits ini. Akan disyariatkannya sujud syukur. Ini selesai. Alhamdulillah. Kitab bab tentang sujud. Sisanya kita gunakan untuk berdiskusi. Kita bertanya jika ada masalah yang perlu dipertanyakan. Alhamdulillah. Karena setelahnya bab sholat at-tatawwu. Dan kita akhirkan itu juga karena alhamdulillah kita peringan pelajaran hari ini sedikit. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Tafadhal. Bismillah. Afazat tentang fikih yang pertama. Di sini dikatakan bahwasanya disyariatkan sujud syukur ketika mendapatkan hal yang membahagiakan. Kadar membahagiakan itu seperti apa, Ustaz? Kan ada yang bentuk nikmatnya itu tajaddud. Yang dahulunya ada, tidak ada, kemudian ada. Kan ada juga nikmat yang selalu ada yang diberikan. Apa termasuk kedua-duanya atau memang yang dahulu tidak ada kemudian ada? Baik. Untuk masalah itu, kalau yang tajaddud yang baru ada, tentunya itu tidak ada perselisihan bagi mayoritas. Tapi mayoritas ya, tidak ada perselisihan bagi mayoritas
jika nikmatnya itu nikmat yang baru ada, tadinya tidak ada, kemudian ada, nggak ada khilaf. Itu tidak ada khilaf. Bagi nikmat itu. Iya, bagi nikmat itu. Kemudian di nikmat yang mustamirah, nikmat yang terus menerus, maksudnya selalu ada, ya, selalu ada, seperti nikmat kesehatan, nikmat dapat makanan, nikmat dapat minuman, dari nikmat-nikmat yang selalu ada kita dapatkan, mayoritas mengatakan tidak sujud syukur. Nikmat yang selalu kita dapat setiap saat, tidak sujud syukur. Kita cukup mengakui itu nikmat dari Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan menggunakannya dalam taat kepada Allah. Tidak sujud syukur. Karena yang dinukil dari Ka'ab bin Malik adalah yang nikmatnya baru ada. Demikian pula yang dilihat dari hadis tadi 3 itu, yang sampai kepada Nabi berita-berita yang baru ada. Bukan yang selalu terus tiap saat. Itu yang disebutkan oleh mayoritas rahimahumullahu ta'ala. Berarti sini yang pertama ini disyaratkan kepada yang tajadud. Yang tajadud. Ketiga data yang membahagiakan. Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup cepat. Alhamdulillah. Apakah termasuk jual beli di masjid? Menitip sesuatu barang, tapi bayarnya di masjid. Padahal akad jual beli tersebut di toko. Di toko titipan tersebut. Jadi sudah akad di toko, titipan di luar masjid. Kemudian datang, kita dikasih di masjid. Baru kita bayar, begitu ya? Kalau itu bukan jual beli. Iya, bukan jual beli. Karena kita membayar yang sudah kita akad. Membayar yang kita sudah akad. Juga bayar hutang di masjid. Bagaimana Ustaz? Boleh. Bayar hutang di masjid bukan akad. Hutang di luar masjid, akadnya. Kemudian kalau dia bayar di masjid, maka tidak masuk dalam jual beli. Apakah ada anjuran untuk sholat tobat 2 rakaat? Ada. Anjuran untuk sholat tobat 2 rakaat. Dan hukumnya adalah sunnah. Iya, sholat tobat 2 rakaat, hukumnya adalah sunnah. Ada hadis dalam hal tersebut. Iya. Terkait dengan itu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau diriwayat Abu Daud, Syekh Al-Albani sahihkan. Syekh Al-Albani sahihkan. Beliau yaitu Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yudnibu dzamban fayuhsinu tuhur thumma yakumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidak ada seorang hamba pun jatuh dalam sebuah dosa, kemudian dia memperbaiki wudunya dan berdiri sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Ini hadis yang disebut sebagai sebagai dalil akan disunahkannya sholat tobat. Ya, ketika kita jatuh dalam kesalahan. Ada pertanyaan langsung? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Apakah ada dalil salat hajat, disyariatkannya salat hajat dan salat tasbih? Kemudian yang kedua, apakah ada sunnah membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Itu saja. Baik, salat tasbih. Apakah ada dalil? Ada dalil, tapi dhaif. Salat tasbih haditsnya dhaif. Tidak bisa dinaikkan ke derajat hasan. Salat tasbih. Salat hajat ini tergantung ya. Apakah yang mereka maksudkan salat hajat itu salat istikharah? Karena Nabi SAW jika ingin melakukan sesuatu, maka beliau salat 2 rakaat dan meminta pilihan kepada Allah. Kalau dia inginkan dengan salat istikharah, boleh, bisa, ada di Bukhari. Tapi kalau salat hajat meminta hajat apa yang dimaksud dengan salat hajat? Kalau dia orang biasanya Meminta sesuatu, Ustaz. Ada sesuatu yang dia inginkan, ya dia salat hajat. bukan salat istikharah juga? Bukan, Ustaz. Tidak ada. Nabi hanya salat istikharah. Salat istikharah, salat hajat tidak. Wallahualam. Tidak sah dari Nabi. Yang kedua tadi, apakah ada dalil apa tadi? Membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Tidak ada yang sah dari Nabi. Tidak pula dari sahabat mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Tidak ada dari Nabi, tidak ada dari sahabat. Pertanyaan berikutnya, kertas. Bismillah, Pak Ustadz, apakah dipersyaratkan menutup aurat dalam sujud syukur? Dan apakah boleh jika hanya memakai celana pendek seperti pemain bola yang sujud syukur setelah mencetak gol? Iya. Tidak ada dinukil dipersyaratkan menutup aurat menghadap kiblat. Tidak. Iya. Tidak ada penukilan tentang persyaratan itu. Tentang persyaratan itu. Iya. Wallahualam. Hukum menghitung warisan dengan kalkulator warisan mubah. Boleh, itu memudahkan. Itu memudahkan. Apakah cukur mullet itu boleh? Apa itu? Cukur apa itu? Yang di sini dicukur. Belakangnya panjang. Kalau tidak dicukur sama sekali, belakangnya masuk di koza. Koza itu kan cukur sebagian, meninggalkan sebagian. Jadi kalau dia hanya cukur bagian bawah saja begini, atasnya tidak, dilarang. Atau bagian atas saja, bawahnya tidak, dilarang. Iya, tapi kalau dia cukur di bawah, cukur juga di atasnya ini, ambil, cuman beda panjang pendeknya, di atas lebih panjang daripada di bawah, boleh. Iya, karena itu tidak masuk dalam qaza, wallahualam. Apakah boleh kita mengucapkan alhamdulillah dalam kamar mandi? Dikarenakan kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita seperti air bersih. Bisa buang air kecil dan besar. Tidak boleh. Ucapkan setelahnya, bukan di saat. Saat makan dan minum saja kita ucapkan setelahnya. Kita makan, kita minum, baru kita ucapkan alhamdulillah. Bukan sambil minum alhamdulillah gitu. Bukan. Jadi bukan sambil mandi, bukan. Di luar saja, setelah selesai. Setelah selesai baru kita ucapkan alhamdulillah.
Apa yang ana harus lakukan ketika kebaikan kita sama seorang itu selalu dimanfaatkan atau disia-siakan. Dan ana merasa cukup capek untuk selalu saya merasa menjadi enggak tahu ini apa ini, tidak jelas tulisannya. Ustaz, bolehkah sujud syukur ditunda pelaksanaannya kalau misalnya kita sedang di atas kendaraan, nanti bila di rumah baru kita sujud syukur? Ya iya, tahu masa sujud di atas kan? Iya, sujud syukur itu di bawah bukan di kendaraan. Iya, nanti kita di bawah kendaraan baru sujud. Iya. Sini pertanyaan kedua, tidak boleh bermajelis dengan ahlu bid'ah. Yang bagaimanakah yang dimaksud bermajelis itu, Ustaz? Apakah duduk berbareng dengan teman kantor juga termasuk? Enggak, bermajelis itu majelis ilmu. Mendengarkan ceramahnya. Adapun berteman, bergaul biasa dalam masalah muamalah boleh, bahkan sama orang kafir. Bukan dalam masalah agamanya. Bismillah. Saat ini saya sedang dalam proses ta'aruf. Ta'aruf lagi ya. Ikhwan tersebut meminta untuk bertemu dengan kakak laki-laki saya untuk mengenal saya lebih lanjut. Yang ingin saya tanyakan, pada saat pertemuan tersebut, apakah diperbolehkan kakak saya menunjukkan foto keluarga kami yang di dalamnya ada saya, namun masih mengenakan cadar? Wallahualam ini ya. Iya. Dia apa ini? Mau melihat akhwat atau baru tanya-tanya? Kalau baru tanya-tanya enggak boleh. Nanti dapat lihat gratis. Dan setelah itu kalau dia enggak mau melihat itu, kalau dia sudah mau, dia yakin ingin maju, baru dikasih lihat. Kalau dia yakin bahwa ini cocok, ini dengan yang saya cari. Dapat keterangan dari kakaknya, adekku ini begini. Dia enggak apa-apa dia sifati tentang adeknya. Dia kasih tahu kulitnya putih, kulitnya hitam, lehernya pendek, lehernya panjang. Iya, boleh dia sifati. Kalau dia suka baru nanti lihat. Jangan langsung lihat sebelum dia bilang dia mau atau tidak. Jangan. Iya, nanti dikasih lihat gratis. Ini lihat terakhir. Setelah dia yakin kalau dia mau. Kalau dia mau, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang yang berbeda kayaknya. Ustaz, apa saja batas aurat perempuan yang boleh dilihat oleh laki-laki pada saat nadhar? Dan apakah boleh melihat calon pasangan lebih dari satu kali saat nadhar? Dalam kondisi apa hal itu diperbolehkan? Baik. Yang boleh dia lihat adalah yang biasa nampak di mahramnya. Boleh dia lihat yang biasa nampak di mahramnya. Wajah, leher, tangan, kaki, yang biasa nampak. Iya, yang biasa nampak. Tidak boleh dia melihat seluruh badannya. Tidak boleh. Iya, hanya yang biasa nampak saja. Itu yang diperbolehkan dia lihat. Terus apakah boleh melihat calon pasangan lebih dari satu kali? Boleh.
Siapa tahu dia belum yakin, atau tadi belum terlalu lihat, atau dia baru lihat sekali langsung ditutup, atau baru dia lihat langsung lari. Boleh dia minta ulang. Boleh dia minta ulang sekali. Kalau belum, boleh minta ulang 2 kali, 3 kali. Boleh. Sampai dia punya keyakinan untuk lanjut ke berikutnya. Wallahualam. Ada pertanyaan langsung? Sambil menunggu ini, jika berbuka puasa dengan sari kurma, apakah termasuk sunnah Ustadz sari kurma? Masalahnya hadis Anas, Nabi berbuka dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, maka dengan kurma. Bukan sari kurma. Iya, dengan kurma. Iya, dan bisa masuk. Karena yang kita buka di pembahasan fuqaha, boleh berbuka dengan, kalau tidak ada kurma, boleh berbuka dengan yang ilahnya sama dengan kurma. Sebabnya sama dengan kurma, yaitu sebabnya kurma adalah manis. Makanya para ulama memasukkan, maka yang manis menduduki kedudukan kurma, sama juga hukumnya. Berarti masuk sari kurma, tapi sebagai badal, sebagai pengganti. Sebagai pengganti. Karena masuk semua ini, biar apa? Palu basah, palu, semua palu. Jalan kota tidak masuk. Karena tidak sama sebabnya dengan kurma. Tidak sama kan? Iya, karena tidak manis. Jalan kota manis ya? Tidak manis. Berarti tidak masuk. Iya, jadi itu yang dimasukkan dalam pembahasan fikih. Mereka masukkan juga hal-hal yang manis. Bagaimana sikap kita ketika berada di shaf paling depan dan posisi di tengah-tengah, terus kita buang angin? Apakah boleh lewat di depan orang yang sedang sholat untuk pergi wudhu lagi, atau berdiri saja di tempat menunggu sholat selesai baru pergi ya untuk wudhu lalu sholat sendiri? Enggak, langsung saja. Kapan kita batal, langsung keluar lewat di antara shaf. Lewat di antara shaf. Seperti Ibn Abbas, pernah dia lewat di antara shaf, Nabi imam di depan. Belum lewat di antara shaf, Nabi imam di depan. Boleh lewat jalan di antara shaf. Diperbolehkan, langsung keluar. Satu lagi sini baru kita adzan. Jika kita berdagang lalu membedakan harga jual cash dan dipinjam, apakah itu termasuk riba Ustadz? Tidak. Beda harga antara cash dan kredit bukan riba. Riba itu di persyaratan kredit itu. Jadi bukan masalah dijual beli kreditnya. Jual beli kredit disepakati boleh. Nanti tidak boleh kalau ada syarat riba dalam jual beli kredit itu. Kalau ada syarat riba dalam jual beli kredit. Terus tapi sini ada lanjutannya. Tapi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan jika lewat dari waktu pembayaran yang dijanjikan, peminjam kami menaikkan harganya. Ini yang tidak boleh. Karena ini namanya manfaat dalam utang. Manfaat dalam pinjaman, riba qard. Riba qard. Hanya pada saat transaksi di awal. Kami mengatakan bahwa harga di cash segini dan harga jika dipinjam
bukan dipinjam ya, dicicil. Segini. Dan kenaikan harga cash dan pinjam paling hanya 3.000 Ustaz. Enggak, bebas sebenarnya. Boleh orang itu harga cash 100.000 misalnya. Kalau dibeli cicil 150, enggak apa-apa. Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Enggak ada masalah itu. Yang masalah adalah nanti persyaratan tadi. Kalau lambat ditambah harganya. Kalau lambat ditambah harganya. Itu syarat riba. Itu syarat riba. Wallahualam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut sini pertanyaan. Apa dalil yang memalingkan ke hukum sunnah itu merapatkan shaf solat? Karena dalil merapatkan shaf itu sigonya amar, perintah. Yang asalnya menunjukkan wajib. Dalilnya di hadits perintah itu sendiri. Di Bukhari Muslim. Sawu sufufakum. Perintah. Luruskan shaf kalian. Di hadis juga tarosu. Rapatkan. Suddul kolal. Tutup celah. Semua itu perintah. Tapi yang memalingkannya dari wajib adalah. Karena Nabi berkata di akhir hadits. Fa'inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholat. Sungguh meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Itu sunnah yang menunjukkan kesempurnaan sholat. Bukan wajib. Kalau wajib bukan kesempurnaan itu. Harus ada. Di dalam sholat. Iya, di dalam sholat. Itu dalil yang memalingkannya. Apakah air zam-zam ketika dimasukkan ke dalam air putih biasa, maka keseluruhannya menjadi air zam-zam atau air putih biasa? Iya, air zam-zam campur air putih. Susahnya kita hidup. Iya kan campur. Jadi kita bilang air zam-zam campur air putih. Masa jadi air zam-zam? Nggak bisa. Atau jadi air putih biasa? Nggak bisa juga. Kita bilang air zam-zam campur air putih. Itu? Iya enggak? Ustaz, meminjamkan motor pada teman dengan syarat isikan bensin. Apakah termasuk pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan? Iya. Tapi kan itu keuntungan untuk dia. Kan dia pakai. Di dalam masalah pinjam meminjam yang ada jaminannya. Misalnya kita pinjam. Dia pinjam uang kepada kita. Dia jaminkan kudanya. Kuda ini kita kasih makan. Boleh kita pakai. Sekadar biaya yang kita kasih makan. Dan itu bukan riba. Sama juga motor. Kita pinjam. Boleh kita gunakan. Apalagi ini pinjam motor kan pinjam tanpa, bukan jaminan toh. Kita pinjam dia berbuat baik kasih kita. Balas kebaikannya orang. Balas kebaikan orang. Bukan pinjam ini maksudnya ya. Pinjam uang kemudian ada jaminan. Menggunakan jaminan itu yang riba. Menggunakan jaminan yang dijaminkan untuk pinjaman. Di situ yang riba. Kalau ini pinjaman berbuat baik, maka kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Wallahualam. Ana mau bertanya hukum gambar atau kartun yang tidak memiliki wajah, dalam kurung mata, alis, hidung, mulut. Apakah boleh gambarnya hanya bentuk badan dari kaki kepala pakai gamis? Boleh, karena tidak ada orang hidup seperti itu. Itu bukan gambar makhluk hidup, karena tidak ada orang hidup begitu. Tidak ada kan orang hidup tanpa mulut, tanpa hidung. Tidak ada. Jadi dia bukan makhluk hidup. Dia bukan makhluk hidup. Wallahualam. Ustaz, izin bertanya,
Satu, apakah disunahkan kaki ketika sholat lurus menghadap kiblat membentuk posisi V, karena jika kaki lurus akan lebih sempurna sopnya. Tumit ketemu tumit. Lurus menghadap kiblat. Jika kaki lurus akan lebih sempurna. Tumit ketemu tumit. Iya. Menghadap kiblat kaki itu. Apakah harus lurus begini maksudnya ya? Bisa. Karena yang diinginkan adalah bukan tumit ketemu tumit. Bukan. Tumit lurus dengan tumit. Tumit lurus dengan tumit. Bukan tumit dalam hadis sebenarnya. Mata kaki. Dengan mata kaki. Sejajar. Sejajar. Lurus. Adapun sop rapat. Kalau rapatnya itu beda. Bahu dengan bahu. Itu di rapatnya. Kalau lurusnya mata kaki dengan mata kaki. Jadi kapan mata kaki kita lurus sejajar dengan mata kaki tetangga kita, maka sopnya pasti lurus. Pasti sopnya lurus. Itu lurus ukurannya mata kaki. Kalau rapat ada bahu dengan bahu, bisa juga mata kaki dengan mata kaki atau kaki dengan kaki. Iya, itu rapat. Kaki dengan kaki. Wallahualam. Sini ada pertanyaan panjang, Masya Allah. Tidak apa-apa hari ini bonus ini ya. Apa Ustadz izin bertanya? Orang tua saya pernah dititip tanah oleh seorang dan bahkan ingin memberikan sertifikat tanahnya untuk dijaga dan memberikan izin kepada orang tua saya untuk menggunakan tanah tersebut. Tapi orang tua saya tidak ingin mengambil sertifikatnya karena takut menghilangkannya. Selama ini tanah itu selalu ditanami sayur-sayuran. Namun setahun terakhir ini orang tua saya menyewakan tanah tersebut. Saya pernah menegur, tapi orang tua saya mengatakan jika orang yang punya tanah datang, maka bangunan yang dibangun untuk disewakan akan dirubuhkan. Dan orang tua saya sudah memberitahu penyewa bahwa tempat tersebut bukan milik orang tua saya dan sudah bersepakat bahwa bangunan yang ingin ditempati berjualan tersebut akan dirubuhkan. Beberapa kali tanah itu juga ada yang mengaku memilikinya. Namun karena orang tua saya mengenali pemiliknya, orang tua saya juga selalu mempertahankan tanah tersebut. Tapi orang yang punya tanah sudah hampir 10 tahun lebih tidak pernah muncul. Dan tidak ada kontak HP ataupun alamat rumah yang kami ketahui. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Karena sudah lama kami menggunakan manfaat tanah tersebut. Catatan, untuk kota tempat asal kami mengetahui, untuk kota tempat asal kami mengetahuinya. Tapi alamat lengkap tidak. Iya. Kalau kita menggunakannya, maka kita diizinkan oleh pemilik. Kan sudah dia kasih untuk manfaatkan tadi. Iya, untuk kita pegang dan kita manfaatkan, berarti kita dapat izin dari hal tersebut halal. Halal. Ya, kemudian bolehkah disewakan? Jika disewakan, jika itu masuk dalam izin dari pemilik, boleh. Kalau tadinya pemilik hanya mengizinkan umum, kecuali pemilik boleh kamu pakaikan, yang penting tidak disewakan ke orang lain. Itu tidak boleh jadinya. Itu nanti jadinya tidak diperbolehkan. Yang jelas ini, tanah ini, kapan pemiliknya bilang boleh, iya, digunakan maka boleh. Pada dasarnya begitu. Apakah disewakan juga boleh? Dimasukkan dalam izin umum dibolehkan. Tapi kalau kita mau hati-hati, kalau ucapannya adalah boleh kamu manfaatkan, kamu gunakan, maka hanya terbatas pada kita, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Iya. Kemudian masalah ini untuk orangnya bagus kita cari. Supaya iya,
tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti ini alhamdulillah orang tua masih hidup, tahu anak masih hidup, nanti cucu lagi tambah lama. Tambah lama. Nanti kita cucu-cucunya akan mengira itu tanahnya, padahal itu tanahnya orang. Tanahnya orang yang dititipkan kepadanya. Bagusnya mumpung orang tua masih hidup, dicari saja ini orangnya. Dicari saja ini orangnya. Apalagi ditahu tadi, dibilang kotanya tadi. Wallahualam. Apakah manhaj salaf itu adalah tolak ukur kebenaran dalam beragama? Iya, yang diinginkan manhaj salaf adalah manhaj Nabi dan para sahabat. Manhajnya salaf maksudnya jalannya Nabi dan para sahabat. Itu tolak ukur dalam kebenaran. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka bukan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka itulah kebenaran. Itu tolak ukur. Kalau kita tidak menjadikan tolak ukur Nabi dan para sahabat, maka tidak ada yang meyakinkan. Karena Nabi wahyu, sahabat menyaksikan itu wahyu. Turun kepada Nabi, langsung mengambil pada Nabi. Maka tolak ukur kebenaran Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut manhajnya salaf. Orang terdahulu. Yang diinginkan dengannya adalah Nabi SAW dan di atas pemahaman para sahabat. Ustaz, apa hukum makan ikan bom? Ikan bom? Ikan apa itu? Ikan bom yang ada bom di dalamnya. Tidak boleh, nanti kita mati. Hah? Cara tangkapnya dibom. Dibom. Jadi ikan. Jadi mati. Hidup saja halal. Apalagi mati. Semua bangkai air halal. Semua bangkai air yang hidup di air halal. Iya, mau dibunuh dengan di apapun. Adapun masalah bom itu masalah pemerintah. Tapi makan ikannya halal. Masalahnya kalau ada aturan pemerintah saja. Kadang pemerintah di situ melarang bom di tempat itu. Itu saja nanti berarti kita tidak taat pemerintah. Cuman ikannya tetap halal dimakan. Tetap halal dimakan. Apakah masalah koza dikiaskan kepada memotong kuku? Koza itu potong rambut. Potong sebagian, tinggalkan sebagian. Kuku, pasti kita tinggalkan sebagian. Masa mau dipotong semua ini kuku? Berdarah itu. Iya, tidak bisa dikiaskan. Beda-beda. Satu rambut, satu kulit. Tidak sama. Tidak boleh kita kiaskan yang berbeda. Terakhir ini, Ustadz, di masjid kami, top pertama itu berada di antara dua tiang. Bagaimana kalau saya di sop kedua, tapi selalu terlambat? Itu takbiratul ihram. Sop pertama itu berada di antara dua tiang. Bagaimana kalau di sop kedua, tapi selalu terlambat? Ikut takbiratul ihram. Apa maksudnya itu? Di masjid kami sop pertama di antara dua tiang. Bagaimana kalau saya di sop kedua? Tapi selalu terlambat. Apa maksudnya ini? Oh, kita ceritakan masjidnya ya. Alhamdulillah kita punya masjid. Begitu mungkin ya? Atau apa ini? Wallahualam. Apa yang dimaukan oleh penanya?
Apakah dia bertanya hukum sop di antara dua tiang atau sop di kedua atau bagaimana? Wallahu alam apa maksudnya. Kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang ya, pertemuan depan. Pekan depan ini ada mungkin daurah di JF ya. Ini nanti dilihat. Alhamdulillah. Karena sebentar lagi kita libur ini. Sudah mau Ramadan nih. Masih jauh. Alhamdulillah. Saya masih pikir-pikir ini. Apa kita masuk di pembahasan sholat sunnah ini. Atau nanti setelah puasa baru kita masuk. Supaya tidak putus pembahasan di tengah. Masih pikir-pikir sedikit. Nanti dilihat apakah kita lanjutkan saja walaupun nanti putus di tengah bab atau kita karena sisa 1 bulan 2,5 ya. Paling sisa 6 pekan. Nanti dilihat insyaallah apa kita lanjut ini atau kita lanjut yang lain. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.